Malam itu sudah pukul 11 lebih, aku baru saja membersihkan sebuah kamar. Bibi Reza, sang manajer yang tiba-tiba memanggil beberapa pelayan pria untuk berkumpul. Bibi Reza adalah manajer yang menerimaku hari itu. Aku sangat berterima kasih padanya, jadi aku ada perasaan baik terhadapnya. Tetapi dia sepertinya tidak mengurus bar bagian kami. Di lantai 3 dan lantai 4 masih ada area VIP pribadi. Di sana ada KTV, intinya sangat mewah. Hanya orang kaya saja yang pergi ke sana untuk menghabiskan uang. Bibi Reza adalah manajer di sana. Setelah mengumpulkan beberapa pelayan pria, Bibi Reza mengatakan kepada kami bahwa area VIP lantai atas kekurangan PR pria, dan kebetulan hari ini datang seorang pelanggan yang suka mengadakan pertunjukan, membutuhkan jumlah besar PR pria untuk diseleksi, jadi sementara menyuruh kita untuk menggantikannya. Dan juga cara pelanggan besar ini memilih humas juga sangat istimewa, tidak melihat wajah, tetapi melihat seberapa bagus tubuhnya, dan juga sedikit melihat nasib. Dia menyukai perasaan yang tidak diketahui, jadi dia suka membiarkan PR pria untuk mengenakan topeng, tidak menunjukkan wajah mereka untuk diseleksi, dan sampai akhirnya ketika menemani bermain baru akan menyuruhnya melepaskan topeng. Untuk PR pria, aku bekerja di lingkungan ini, dengan alami telah mendengarkannya, mereka tidak hanya menemani bermain, tetapi bahkan juga menemani pelanggan tidur. Aku tidak bisa menerima hal ini, jadi aku hanya menggelengkan kepala menandakan menolak, tetapi Bibi Reza mengatakan bahwa kita sekelompok pelayan hanya untuk menambahkan jumlah orang saja, meramaikan suasana, dan terakhir akan membiarkan para PR pria spesialis melakukan pelayanan. Jadi aku mengikuti semuanya pergi ke area VIP lantai atas. Kami bergabung dengan beberapa staf PR pria profesional untuk membentuk tim yang terdiri dari sekitar 20 orang, dan akhirnya kami memakai topeng masing-masing. Saat itu, aku sangat mengagumi imajinasi klub. Topeng-topeng ini berbentuk karakter binatang. Aku memilih topeng anjing karena aku berpikir bagaimana mungkin pelanggan akan memilih seekor anjing. Aku pasti aman, dan tidak akan terpilih. Lalu kami pergi ke kamar pelanggan, dan ketika aku melihat pelanggan yang di kamar, aku benar-benar sangat terkejut. Pada saat itu, aku sangat terkejut dan hampir berbalik badan dan lari, karena hanya ada 2 pelanggan, dan salah satunya itu adalah Mawar. Tetapi pada akhirnya aku tenang, tidak terjadi apa-apa. Pada saat bersamaan hatiku diam-diam merasa senang karena untungnya aku mengenakan topeng. Lalu aku melihat mereka, hari ini Mawar tidak mengenakan congsam, tetapi rok panjang berongga ungu, sangat ramping, menunjukkan dada yang penuh dan pinggang rampingnya, membuatnya terlihat lebih muda. Orang-orang yang tidak mengenalinya pasti akan berpikir bahwa dia adalah seorang wanita muda berumur 30 tahun. Dan orang yang bersama Mawar juga terlihat seperti wanita berumur 30-an tahun, merawatnya dengan baik, tetapi dia tidak secantik Mawar, tetapi juga tidak buruk, memberikan nuansa yang sedikit menawan. Kita berdiri di sana, seperti barang-barang yang di atas rak, dan dipilih oleh mereka berdua. Mawar terlihat tidak begitu terbiasa, tatapannya hanya dengan sederhana dan sekilas melihat ke tubuh kami, seperti tidak begitu nyaman mengamati. Dan wanita yang satunya sangat terbuka, dia menatap kami satu persatu. Hatiku terus-menerus mengomel, jangan sampai memilihku, jangan sampai memilihku, membuatku tidak berani bergerak, karena takut akan menarik perhatian mereka. Dan wanita itu dengan cepat tersenyum dan berkata kepada Mawar, "Kak Mawar, kamu jangan malu, datang ke sini main maka perlu terbuka. Ayo, mari kita memilih satu orang satu, dan terakhir melihat siapa yang memilih pria tampan, bagaimana?" Mawar dengan malu berkata, "Yesi, kamu duluan memilihnya. Aku akan asal memilih satu saja." Dengan segera Yesi memilih satu orang, dan benar-benar adalah humas profesional. Tampaknya aura pelayan dengan humas sedikit berbeda, kami sangat sulit terpilih, jadi aku bernafas lega. Tanpa diduga, pada saat ini, Mawar tiba-tiba berkata, "Aku mau anjing ini." Dia mau anjing ini. Mendengar perkataan Mawar,
Yesi terkekeh dan berkata bahwa Mawar benar-benar dapat memilih orang, dan juga memberiku nama panggilan anjing. Mawar sedikit malu dan berkata bahwa dia tidak bermaksud begitu, dia berkata anjing bermaksud topeng bukan orang. Dan aku benar-benar terbodoh, aku berpikir ini kebetulan yang terlalu sial, kan? Tuhan benar-benar sedang bermain denganku. Aku secara tidak sadar sudah siap berbalik badan dan melarikan diri, dan Bibi Reza yang memimpin kami berkata, "Maaf, saudari. Seleramu benar-benar sangat bagus, dengan sesaat memilih yang paling istimewa di dalam humas kami. Meskipun humas kami ini sangat bagus dalam semua aspek, tetapi dia malah adalah seorang bisu tuli, jadi saudari, apakah kamu yakin memilihnya, tidak mau mengganti yang lainkah?" Ketika Bibi Reza menyebutkan bisu tuli, jantungku berdebar kencang, berpikir bahwa aku mungkin sudah akan ketahuan. Tidak disangka Mawar mengangkat kepala dan melihatku, dan akhirnya malah dengan pastinya mengangguk kepala. Aku sudah sangat panik, tetapi tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa jika aku langsung melarikan diri seperti ini maka akan lebih mudah mendapatkan masalah, dan ketika aku baru bereaksi, mereka sudah pergi semua, aku dan humas yang satunya tetap tinggal di sini. Bibi Reza juga ada di sampingku, dia menggunakan ponsel mengetik satu kata baik kepadaku. Dia mengatakan bahwa hari ini aku menghadapinya dulu, pembayarannya jauh dari imajinasiku, dan jika aku tidak setuju maka Bang Badui pasti tidak akan melepaskanku. Pada akhirnya aku menahan diri dan berpikir bahwa aku menghadapinya terlebih dahulu, lagi pula tidak perlu berbicara, dan juga mengenakan topeng, dan nanti akan mengambil kesempatan untuk bertindak. Lalu kami bernyanyi bersama, tentu saja mereka yang bernyanyi, aku hanya bisa melihat mereka. Aku selalu duduk diam di samping Mawar, merasa sangat canggung, menyium aroma parfumnya yang ringan, aku merasa akan pingsan, ini adalah ibunya Claura, bagaimana bisa kita berjalan sampai situasi yang canggung ini? Untungnya, tampaknya Mawar pertama kali datang ke tempat begini, dia sangat tidak bisa terbuka, juga tidak sembarangan memegangku, hanya sesekali mengangkat kepala dan menatapku. Tiba-tiba, Yesi membuka mulut berbicara kepada Mawar, berkata, "Kak Mawar, kamu jangan malu, lagi pula kamu lajang, dan juga tidak perlu ada tekanan batin, bermain dengan terbuka. Kalau tidak sekarang kita menyuruh mereka untuk melepaskan topengnya, melihat siapa di antara kita yang paling tampan." Mawar mengangguk kepala, dan membuatku ketakutan sampai bersiap untuk melarikan diri, tetapi aku merasa jika hari ini aku lari, maka aku akan kehilangan pekerjaanku. Beberapa hari ini akan sia-sia melakukannya, jadi aku sangat bimbang. Dan PR yang satunya dengan segera akan melepaskan topengnya. Dia lumayan tampan, tetapi wajahnya sangat jelas sudah pernah operasi. Kemudian giliranku untuk melepas topeng, tetapi aku berpura-pura tidak bisa mendengar, tidak melepasnya. Mawar menunjuk-nunjuk wajahku dan memberi isyarat agar aku melepaskan topeng. Aku dengan langsung menggelengkan kepala. Sekarang Yesi tidak senang, dia dengan segera menunjukku dengan tidak senang dan berkata, "Bagaimana kamu melayani kami? Memaksa untuk tetap mengenakan topeng anjing ini, jangan-jangan kamu benar-benar berwajah seperti anjing, makanya tidak berani melepaskan topeng." Setelah selesai mengatakannya dia baru teringat aku tidak bisa mendengarkannya, lalu dia dengan inisiatif datang kemari untuk membantuku melepas topeng. Aku baru akan menolaknya, tiba-tiba Mawar berkata, "Yesi, sudahlah. Dia tidak bersedia maka tidak usah memaksanya." Aku juga merasa bagus tidak melepasnya, dengan begini aku merasa lebih baik. Tidak melihat wajahnya maka aku juga tidak punya begitu banyak tekanan, lagi pula ini adalah pertama kaliku. Dengan begini Yesi baru melepaskanku, dan aku tiba-tiba semakin bertambah banyak rasa baikku terhadap Mawar. Walaupun wanita ini begitu kuat di rumah, tetapi sekarang dia tampaknya cukup pengertian. Kemudian Mawar mulai minum alkohol, dan setidaknya aku adalah seorang humas, dengan sibuk menemaninya minum. Dengan segera kami mengatasi setengah botol anggur, dan saat ini Yesi membawa PR ke sebuah ruangan dalam kamar,
itu sebenarnya adalah tempat untuk melakukan hal itu. Meskipun efek tahan suara lumayan bagus, tetapi aku masih bisa mendengar panggilan itu dengan samar. Ini membuatku dan Mawar menjadi sedikit canggung, jadi kami hanya bisa terus-menerus minum. Dulunya aku sangat jarang minum alkohol, jadi aku sangat cepat sudah pusing, dan Mawar dengan jelas juga sudah sampai puncaknya, wajahnya yang sangat merah. Dia tiba-tiba dengan perlahan mengulurkan tangannya padaku, dia meletakkan tangannya di pinggangku, seluruh tubuhku seperti tersengat listrik, seluruh tubuhku menjadi sangat kaku duduk di sana. Dan akhirnya, walaupun terpaksa aku harus dengan perlahan memindahkan tanganku ke pinggang Mawar, dan perlahan-lahan memindahkannya ke bawah dan meletakkannya di bagian P-nya. Pada saat itu hatiku merasa sangat aneh, takut, menikmati, menentang tetapi malah mengharap, semua jenis emosi yang berbeda saling terkait dalam pikiranku dan ditambah lagi efek dari alkohol, membuat aku benar-benar sangat bingung. Tiba-tiba, Mawar memegang pinggangku dan berdiri. Dia membawaku ke ruangan kecil yang lain. Cahaya yang remang, kasur besar yang nyaman, jantungku berdetak kencang dan tidak tahu harus bagaimana, ingin melarikan diri tetapi juga tidak ingin pergi. Dengan segera, kita sudah samping di samping kasur, aku duduk dan Mawar dengan lembut duduk di kakiku, menyium aroma parfum di tubuhnya, aku sedikit keliru, itu benar-benar karena efek alkohol. Dia meletakkan tangannya di dadaku, aku ingin mengulurkan tangan dan mendorongnya, tetapi aku tidak berani. Pada akhirnya, aku mengatakan dalam hati bahwa lagi pula aku mengenakan topeng, dan dia juga tidak memintaku untuk melepasnya. Jika tidak bisa lagi, maka aku akan bekerja sama dengannya sekali. Meskipun ada rasa bersalah yang mendalam di hatiku, tetapi aku merasa selama aku menyembunyikannya, ini mungkin adalah rahasia abadiku. Jadi aku memberanikan diri meletakkan tanganku di dada Mawar. Pada saat itu, aku merasa seluruh tubuhku tercekik, aku sangat bersemangat sehingga seluruh tubuhku gemetar tanpa sadar. Dan di saat ini, Mawar tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepas topengku. Tidak disangka Mawar melepas topeng anjingku, dan aku tertangkap basah, wajahku terpampang dengan langsung di depannya. Aku sangat terkejut, dan tidak sempat menanggapinya, bahkan masih meletakkan kedua tanganku di dadanya. Dan setelah melihat wajahku, Mawar juga terbodoh sejenak. Aku berpikir bahwa awalnya dia hanya ingin melihat parasku, apakah itu layak untuk memiliki hubungan dengannya, dan bahkan tidak terpikirkan aku adalah siapa. Dan dengan segera wajah merah Mawar memerah sepenuhnya, sama seperti pantat monyet. Tatapannya melayang beberapa saat, lalu baru menyadari bahwa dia masih duduk di kakiku, dan dengan tergesa-gesa berdiri. Dan aku juga dengan segera menarik kembali tanganku yang memegang dadanya. Pada saat ini, Mawar mengangkat tangannya dan menamparkan wajahku dengan keras dan memarahi, binatang, di mulutnya. Ditampar olehnya, aku tidak memiliki pemikiran untuk membantah, hatiku malah merasa takut dan canggung. Aku dengan segera bersembunyi langsung di tempat tidur, dengan kepala menunduk, dan tidak berani menatap matanya. Dan Mawar dengan cepat melemparkan topeng ke arahku dan menyuruhku mengenakannya. Dia seharusnya tidak ingin melihat wajahku yang membuatnya merasa memalukan. Lalu Mawar berkata padaku dengan ponsel bahwa menyuruhku untuk tidak membicarakan keluar kejadian hari ini, dan menyuruhku untuk memberhentikan pekerjaan ini. Aku mana berani membantah perkataan Mawar, hanya bisa mengangguk. Mawar dengan cepat membereskan pakaiannya dan keluar. Aku mendengarnya mengatakan sesuatu kepada Yesi, intinya sudah lelah bermain, kemudian mereka pergi untuk menghitung bon dan lalu pergi. Aku baru saja keluar dari kamar, awalnya ingin bersiap langsung turun ke bawah bar, tidak disangka Bibi Reza menghentikanku, lalu dia memberiku 4 juta, dan mengatakan padaku, bahwa aku sangat baik, dan bertanya padaku apakah aku tertarik melakukan ini sepenuhnya. Aku sedikit tersanjung, aku tidak menyangka konsumsinya sangat tinggi, ini terlalu cepat mendapatkan uang. Tetapi walaupun iri, tetapi aku tidak ingin bekerja di bagian ini, aku dengan segera menggelengkan kepala,
lalu turun ke lantai bawah bar. Itu adalah tempat bekerjaku yang sebenarnya. Malam ini, hatiku sangat gelisah dan sangat panik. Aku tidak tahu apakah Mawar akan menggangguku karena masalah ini, jadi aku dengan tidak sepenuh hati melakukan kerjaanku, dan dengan tidak sengaja memecahkan sebuah gelas, dan dimarahi. Tetapi aku sudah terbiasa sejak awal, para pelayan ini mengandalkan ketidakmampuanku untuk mendengar, dan sering memakiku, dan terkadang ketika dimarahi oleh pelanggan, mereka akan mencariku untuk melampiaskannya, seperti tidak memperlakukan aku seperti orang normal. Setelah jam 2 lebih pulang kerja, aku ragu sebentar dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah, karena aku merasa Mawar tidak mungkin akan memberitahu Claura tentang hal ini. Tetapi ketika aku memasuki rumah, aku melihat Mawar dan Claura duduk di sofa. Raut wajah kedua orang itu tidak bagus, sepertinya baru saja bertengkar. Aku berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi, lalu mengangguk dan tersenyum pada mereka. Tetapi pada saat ini, Claura bergegas ke arahku dan tidak memberiku waktu untuk bereaksi, dengan langsung menamparkan wajahku. Suara tamparan terdengar. Meskipun dulunya Claura juga pernah memukulku, tetapi ini adalah pertama kalinya dia memukulku di depan Mawar. Aku merasa sangat dihina, ditambah lagi dengan tamparan Mawar sebelumnya, aku merasa kedua ibu anak itu sudah menginjak-injak harga diriku. Aku mencoba menahan amarahku dan bertanya kepada mereka mengapa memukulku dengan gerakan tangan, karena aku tidak percaya bahwa Mawar akan memberitahu Claura tentang hal itu. Claura mengangkat kaki dan menendangku lagi, dan mulut masih memarahiku, benda kotor yang tidak tahu malu, berani-beraninya membuatku kehilangan muka di luar. Aku menahan diriku sendiri dan menatapi Claura. Lalu Claura menggunakan ponselnya, mengetik kepadaku, "Binatang, apakah kamu di luar menjadi humas?" Melihat Claura mengatakan itu, aku tahu bahwa Mawar sudah memberitahu masalah ini kepada Claura. Saat itu, aku sangat terkejut, berpikir dalam hati mengapa dia bisa mengatakannya keluar kepada Claura, keluar mencari pria dan bertemu dengan menantunya sendiri lalu dia masih bisa mengatakannya keluar. Tetapi aku dengan cepat mengerti, Mawar pasti tidak berkata bahwa dia memanggil pelayanan, dia pasti berkata bahwa hanya kebetulan melihatnya, ataupun temannya yang memanggilnya. Aku merasa kedua ibu dan anak ini sangat aneh. Saat itu, aku benar-benar ingin merobek wajah jelek mereka di depan mereka. Tetapi aku tahu aku tidak boleh berbuat begitu. Aku menggunakan ponselku untuk mengetik dan menjelaskan bahwa aku bukanlah PR pria. Aku mengatakan bahwa aku hanyalah seorang pelayan. Hari ini aku hanya ditarik ke sana untuk menambah jumlah orang. Tetapi mereka tidak mempercayaiku. Mereka mengatakan aku sudah memikirkan uang sampai gila, dan melakukan hal yang sekotor ini. Dia juga mengatakan akan menceraikan aku, jika masalah ini tersebar luas di luar, mereka berdua akan kehilangan muka. Aku berpikir dalam hati bahwa mereka yang satunya tidak normal, dan satu lagi mencari PR pria, mengapa kalian tidak merasa kehilangan muka? Tetapi aku tidak boleh membuat mereka marah, karena mereka pasti akan menyuruhku mengembalikan uang pernikahan, dan bahkan membuatku sampai berada di jalan buntu. Jadi aku terus mengetik bahwa aku bukanlah PR pria, aku mengatakan bahwa jika mereka tidak mempercayaiku maka boleh pergi untuk menyelidikinya, dan meminta mereka memberiku satu kesempatan lagi. Saat ini, Claura menarik rambutku, dia menginjak belakang lututku, dan menyuruhku untuk berlutut. Dia memintaku untuk berlutut dan bersumpah kepada mereka, dan tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Jadi dengan begini dia akan terus menjadi suami istri denganku lagi. Aku tahu dia melakukan ini bukanlah untuk membuatku tetap tinggal di sini, tetapi dia takut ibunya akan menyuruhnya mencari pria baru lagi, dan di dunia ini, di mana lagi ada suami sepertiku yang begitu mudah baginya untuk dikendalikan. Dia pasti tidak rela membiarkan aku pergi. Aku dengan sekuat tenaga meluruskan kakiku, dan tidak berlutut. Aku merasa inilah satu-satunya harga diriku yang tersisa. Aku tidak boleh berlutut kepada ibu anak itu. Setelah aku berlutut, aku tidak mungkin akan bangkit lagi lain kali.
Claura melihatku tidak ingin berlutut, dia dengan keras menarik rambutku, lalu menekan kepalaku ke bawah, dan pada saat yang bersamaan dia menginjak betisku. Tubuhku semakin lama semakin melengkung, dan aku akan didorong berlutut olehnya. Sementara itu, Mawar berkata dengan dingin, "Sudah tuli, bisu, tidak bisa punya anak, dan masih pergi keluar menjadi PR. Pria ini benar-benar tidak berguna, Claura, buang sajalah, kali ini ibu mendukungmu." Perkataan Mawar menusuk hatiku seperti sebuah pisau tajam, dan akhirnya, aku marah. Aku tidak memiliki satupun kesalahan yang dibilangnya, semuanya karena ibu dan anak itu yang menjebakku, mengapa aku harus berulang kali menanggung penghinaan ini? Didorong oleh amarahku, aku dengan kuat berdiri tegak, aku mengeluarkan seluruh kekuatanku, dan langsung menjatuhkan Claura. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung bergegas keluar dari rumah, dan membanting pintu sampai tertutup. Aku berlari seperti orang gila di jalan, memaki-maki, melampiaskan seluruh kemarahan di hatiku. Berlari dan terus berlari, sampai ketika seluruh tubuhku dibasahi oleh keringat, aku baru perlahan-lahan menjadi tenang. Aku baru menyadari bahwa aku terlalu impulsif hari ini, aku telah menahan diri beberapa hari, sebenarnya jika hari ini aku tetap bertahan, walaupun aku tidak berlutut, mereka berdua juga tidak akan mempersulitku, karena dengan jelas bahwa Claura tidak ingin aku benar-benar pergi, dan sebenarnya Mawar juga memiliki rahasia di tanganku, mereka berdua tidak mungkin membuatku sampai ke jalan buntu. Hatiku sedikit kesal, tetapi seluruh badanku menjadi lebih santai. Pada saat ini, aku tiba-tiba menemukan bahwa ada mesin otomatis yang menjual produk-produk menyenangkan, sehingga ide yang telah hilang sebelumnya itu muncul kembali lagi. Sekarang semuanya telah menjadi begini, maka aku akan terus melakukannya, dan dimulai dengan Claura. Jika aku benar-benar bisa membuatnya hamil, aku mungkin saja bisa menemukan kembali semua kehilanganku sebelumnya di tempat ibu dan anak itu. Jadi aku langsung membeli sebotol obat, aku berencana mencari kesempatan untuk memberi obat ke Claura, lalu membuat kita berdua menjadi suami istri yang sebenarnya. Tetapi aku tidak memilih mulai malam ini. Malam ini pasti tidak punya kesempatan, jadi aku bermalaman di luar. Hari kedua, aku tidak pergi bekerja. Sekitar jam 10 malam, aku dengan diam-diam pulang ke rumah. Rencana awalku adalah meminta maaf kepada Claura, dan memintanya memaafkanku, lalu kemudian diam-diam memberikannya obat. Tetapi aku malah menemukan bahwa Claura sedang mandi di kamar mandi, dan meja di samping tempat tidur ada secangkir air putih yang baru saja dituangkan. Aku tahu bahwa Claura memiliki kebiasaan minum air setiap selesai mandi, jadi aku dengan teganya, diam-diam memasukkan obat ke dalam air. Kemudian aku bersembunyi di bawah tempat tidurnya, dengan segera aku melihat Claura keluar dari kamar mandi. Dari sudut pandangku, aku dapat melihat kaki cantiknya yang panjang, benar-benar sangat menggoda. Dia duduk di tepi tempat tidur, gluk-gluk-gluk, meneguk secangkir air putih, dan hatiku berdetak dengan sangat kencang. Seberapa efektif obat ini? Aku merasa bisa mendengar detak jantungku yang kencang, aku khawatir Claura juga bisa mendengarnya. Dengan segera Claura naik ke tempat tidur, awalnya masih sangat tenang. Dan perlahan-lahan aku mendengar suara Claura yang bolak-balik di tempat tidur. Aku berpikir seharusnya efek obatnya sudah datang, aku menahan rasa semangat di dalam hati, dan terus menahannya. Aku harus memastikan bahwa Claura sudah tidak sadar atau tidak terkendali baru boleh keluar, karena aku tidak yakin bahwa apakah aku bisa mengalahkannya, jika beneran berkelahi maka itu tidak baik. Waktu berlalu, ketika aku merasa bahwa tidak ada gerakan lagi di tempat tidur, dan juga tidak tahu apakah Claura sudah pingsan, dengan diam-diam aku merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Aku bangkit dan berdiri di tepi tempat tidur. Dengan segera melihat Claura yang berbaring di tempat tidur dengan rambut dan pakaian yang berantakan. Lekukan dadanya sangat dalam, dan kedua kaki panjangnya terlipat bersama. Melihat keadaan ini aku hampir mimisan. Akhirnya, aku menelan air ludah dan dengan hati yang tega.
Dengan langsung aku mengulurkan tangan.